Halo teman-teman sepiro, bagaimana kabarnya? Di hunting kita kali ini saya dapat banyak sekali momen-momen bagus. Ada lumayan banyak ikan dan GT ukuran besar pun juga pada muncul. Apakah saya akan bisa mendapat ikan monster ini dan membawa pulang satu? Jadi like dulu video ini dan ayo kita mulai petualangannya. Perjalanan menuju spot hunting kita kali ini dimulai dari pinggir. Dengan menggunakan perahu janggulan kita mencari spot di sekitaran Tanjung Benoa saja dulu. Kalau dilihat spot kali ini kondisinya lumayan bagus. Dan belum saja saya sampai berenang ke dasar, saya langsung menemukan seekor ikan yang berenang di hadapan saya. Ini adalah ikan trapeli jenis yellow spot, ditandai dengan titik-titik kuning pada bagian tubuhnya. Ikan ini masih tergolong kecil dan masih bisa tumbuh lebih besar lagi. Ya, walaupun begitu, untuk ikan pertama kita ini sudah lumayan. Masih di spot yang sama, dan kali ini saya turun sampai ke dasar. Kebetulan di sini juga ada batu, jadi saya sembunyi di bawahnya untuk kamuflase. Tidak lama, saya diam di sini dan dari kiri langsung muncul gerombolan ikan unicorn fish. Saya langsung bidik ikan ini yang paling dekat dan berhasil kena. Peluru saya pun juga langsung dibawa lari oleh ikan ini. Perlawanan ikan ini tidak berlangsung lama, sampai akhirnya ikan ini menyerah dan berhasil saya bawa ke permukaan. Dan setelah dipegang, ternyata ikan ini lumayan besar juga. Saya kembali turun ke spot barusan dan dari bawah celah karang saya pantau ikan-ikan ini. Sampai tidak lama kemudian ada seekor ikan barunang yang berenang santai pun muncul. Saya tembakkan peluru saya dan berhasil mengenai ikan ini. Karena ukurannya yang tidak terlalu besar, jadi tidak ada perlawanan yang berarti dari ikan ini. Di tempat saya, ikan jenis inilah yang paling laris dicari. Tapi kalian perlu hati-hati, karena duri pada sirip ikan ini beracun. Jadi kalau tertusuk tangan rasanya juga lumayan. Kali ini saya pindah dari lokasi barusan, tapi baru saja saya turun dan diam sebentar di batu, muncul seekor GT besar berenang di atas saya. Saya otomatis langsung tembak ikan ini dan kena. Beruntungnya lagi peluru saya berhasil tembus, jadi ikan satu ini pun juga tidak bisa berenang terlalu jauh. Yang saya dapatkan kali ini adalah jenis golden trapeli.
dan dengan tangkapan ini ikan yang saya butuhkan pun sudah cukup. Ditambah dengan ikan yang kawan saya dapat, ikan-ikan yang kita dapat di awal ini termasuk lumayan banyak juga. Kita pun berlabuh agak ke pinggir, dan di sini pun saya langsung potong-potong dan filet ikan yang berhasil kita dapat ini. Karena nantinya ini bakal saya buat menjadi makanan khas Korea, yaitu sashimi. Selain hobi spear fishing, saya juga jadi guide sashimi on the boat untuk tamu-tamu dari Korea, di mana saya cari ikan di laut dan saya langsung filet juga ikannya di atas perahu. Dengan ikan-ikan yang kita dapat secara langsung seperti ini, membuat daging ikan untuk dijadikan sashiminya pun juga masih sangat fresh. Setelah trip sashiminya selesai dan tamu-tamunya puas makan ikan-ikan yang segar, saya pun kembali lagi hunting ikan lagi ke tengah laut. Kali ini untuk saya sendiri, bisa untuk dijual dan kalau ada lebih juga bisa dijadikan lauk makan di rumah. Spot kali ini agak jauh dari yang awal tadi, dan memang kalau dilihat kondisi airnya agak sedikit mulai keruh. Tapi setelah saya diam sebentar di batu, ada kembali muncul sepasang ikan barunang. Dengan sabar saya pantau terus ikan ini, saya ikuti pergerakan mereka sampai akhirnya ada satu momen yang pas. Saat kedua ikan ini sejajar, saya tembakkan peluru saya, dan akhirnya saya berhasil mendapatkan double shot. Dengan satu tembakan saja kita bisa dapat dua ikan sekaligus seperti ini. Dan itu membuktikan kesabaran memanglah membuahkan hasil yang bagus. Saya pun kembali lagi turun. Namun belum saja sampai ke dasar, saya melihat samar-samar ada seekor ikan jiti di kejauhan. Ikan ini malah langsung berenang menghampiri saya dan alhasil saya pun langsung tembak. Tidak ada perlawanan berarti yang diberikan oleh ikan ini, dan lagi-lagi seekor yellow spot trevally ukuran sedang berhasil kita bawa ke permukaan. Sekali lagi saya turun ke lokasi yang sama, berharap siapa tahu masih ada beberapa ikan jiti yang mungkin berenang di sekitar lokasi ini. Dan baru saja saya menunggu sebentar, saat saya toleh ke samping ternyata sudah ada seekor ikan jiti lagi. Tak pikir panjang saya langsung tembak ikan ini dan hasil kena. Tanpa perlawanan saya langsung bawa ikan ini ke permukaan dan ternyata ikan jiti ini tidak jauh beda dengan yang kita dapatkan sebelumnya. Semakin sore beberapa lokasi di sekitar spot ini terlihat mulai keruh. Saya pun terus berenang sampai ke dasar, namun belum ada ikan yang terlihat. Dan saat saya menoleh, tiba-tiba ada seekor jiti besar lewat di hadapan saya. Bidikan saya pun berhasil mengenai ikan ini dan peluru saya pun juga berhasil tembus. Namun, sepertinya itu pun masih belum cukup untuk bisa melumpuhkan ikan besar satu ini.
Oh, tolong po. Oh, tolong po. Untuk mengurangi kemungkinan ikan ini terlepas, jadi saya panggil teman saya untuk melandaskan tembakan kedua di ikan ini. Dan setelah tarik-menarik yang lumayan lama antara saya dan ikan ini, akhirnya ikan jiti besar ini menyerah dan berhasil dibawa ke permukaan. Jarang-jarang kita bisa menemukan jiti besar seperti ini di sini. Dan tarikannya tadi pun lumayan kuat, itu alasannya kenapa saya minta teman saya second shot. Dan supaya tidak lepas dan alhasil ikan ini mati sia-sia. Hari ini tangkapan kita lumayan bagus karena bisa dapat beberapa jiti yang ukurannya pada besar-besar, dan ditambah lagi monster terakhir barusan, bisa dibilang kita lumayan beruntung. Sekian dulu trip spear fishing kita kali ini. Jangan lupa like dan komen di bawah. Kita akan jumpa lagi di petualangan selanjutnya.